Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Fang Yi pun hanya menghela napasnya serta mengatakan bahwa dirinya pikir akan melihat pertunjukan yang lebih menarik. Namun itu sudah cukup untuk sekarang. Saatnya membereskan masalah. Hingga kini Fang Yi tiba di tempat Li Yuan dan kedatangan Fang Yi pun mengagetkan Fog of Lord dan Power of Lord. Saat Power of Lord melihat ke belakang, Fang Yi pun kini maju dengan niat membunuhnya. Fang Yi yang tiba kini menyapa Fog of Lord dan Power of Lord dari negara A. Fog of Lord pun kaget dengan kedatangan Burial Seller. Fog of Lord mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk terhadap negara Xia. Hanya saja Li Yuan mempunyai dendam pribadi terhadap mereka berdua. Namun Power of Lord meminta Fog of Lord untuk tidak berbicara omong kosong. Fog of Lord datang ke sini khusus untuk mengambil throne. Untuk apa Fog of Lord berpura-pura? Li Yuan yang menatap Burial Seller pun memohon pertolongan dari Burial Seller. Sedangkan Burial Seller pun hanya diam dengan tatapan tajamnya. Fog of Lord pun mengatakan bahwa dirinya harus mengakui mereka telah menimbulkan kehebohan, tapi mereka akan menawarkan kompensasi. Dengan ini, bisakah Burial Seller membantu mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan ini secara pribadi? Power of Lord mengatakan lagi pula negara A dan negara Xia sama-sama merupakan kekuatan besar. Dan ada banyak bidang untuk kerjasama di masa depan. Fang Yi menanggapi mereka dan bertanya benarkah seperti itu. Lalu anak yang berumur 5 tahun itu, penguasa tron atribut angin dari kerajaan Nil, apakah juga punya dendam pribadi terhadap Fog of Lord dan Power of Lord? Fog of Lord seketika kaget dan tidak menyangka Burial Seller mengetahuinya. Power of Lord menanggapi ini dan dirinya mengerti, jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan cepat Power of Lord meningkatkan kekuatannya dan Fog of Lord sendiri telah menyebar kabut di sekitar mereka. Power of Lord pun kini seketika mengayunkan pukulannya ke permukaan tanah. Serta Fog of Lord kini menyebarkan kabutnya ke arah Burial Seller. Fang Yi pun kini bertanya apakah ini sebuah trik. Benarkah mereka tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan dirinya? Sementara itu Fog of Lord pun segera mengajak Power of Lord untuk pergi sekarang. Power of Lord nampak kaget dan bertanya apakah mereka tidak bertarung. Fog of Lord pun mengatakan bahwa orang lemah dengan atribut hujan itu mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan ini, dia adalah Burial Seller, sang penguasa tron Sun God. Untungnya Burial Seller sepertinya tidak ingin membunuh mereka berdua sekarang. Power of Lord pun bertanya apakah benar seperti itu, mereka sudah membuang begitu banyak waktu untuk sampah ini. Apakah mereka akan menyerah begitu saja? Ini sudah merupakan kehidupan yang penuh bahaya. Mereka dicari oleh banyak negara, mengapa mereka harus peduli dengan sesuatu yang sepele seperti negara Xia? Melihat respon Fog of Lord tidak menanggapinya, Power of Lord berbalik arah dan melupakannya. Dirinya juga akan mengambil kedua tron itu darinya. Fog of Lord seketika berteriak dan bertanya apakah Power of Lord bodoh. Lalu Fang Yi sendiri yang menggunakan persepsinya mengatakan bahwa dalam hal ini, dirinya akan memanfaatkan mereka untuk mencoba trik ini. Hingga Fang Yi kini pergi meninggalkan Li Yuan. Li Yuan seketika panik dan meminta Burial Seller untuk tidak pergi. Di saat yang sama Power of Lord datang serta mengatakan bahwa mereka kembali untuk mengambil nyawa Li Yuan sekali lagi. Power of Lord kini bertanya di mana Burial Seller, mengapa hanya Li Yuan yang ada di sini. Power of Lord yang telah mencengkram kepala Li Yuan menyebut ini tidak apa-apa, berikan saja tron Li Yuan lebih dulu.
Namun di saat itu, tiba-tiba langit yang gelap berubah menjadi sangat terang. Dan ternyata Fang Yi kini melepaskan teknik Divine Sun Heavenly Fire Seal. Power of Lord pun seketika membantu melihat pemandangan ini. Hingga kini sebuah rantai menyebar dan menjerat Power of Lord. Dan menariknya masuk ke dalam sumber api hingga Power of Lord kini berhasil disegel. Sementara itu, Fog of Lord yang terus lari mengatakan bahwa Power of Lord sangat bodoh. Kalau mau mati, jangan seret dirinya ke bawah bersamanya. Dirinya harus mencari partner baru. Namun, tanpa Fog of Lord duga, Divine Sun Heavenly Fire Seal mengejarnya. Melihat hal ini, Fog of Lord berniat untuk memberikan perlawanan, namun sayangnya, Fog of Lord sudah terjerat lebih dulu. Fog of Lord pun tidak bisa menerima hal ini hingga ledakan besar pun terjadi. Li Yuan pun hanya bisa diam melihat pemandangan ini. Fog of Lord yang berada di dalam ledakan pun bertanya apakah ini yang namanya kekuatan absolut mustahil untuk bisa melarikan diri. Hingga tubuh Fog of Lord kini sudah menjadi abu. Di samping itu, Divine Sun Heavenly Fire Seal juga telah menelan Li Yuan, namun tak berselang lama Fang Yi melepaskannya. Fang Yi mengatakan bahwa Li Yuan pasti lelah. Hal semacam ini sangat sulit dicerna. Jika Li Yuan ingin muntah, maka silahkan saja. Dalam pikiran Fang Yi, Divine Sun Heavenly Fire Seal yang ditingkatkan diperkuat olehnya dapat menekan dua penguasa tron secara bersamaan. Kekuatan tron Sun God ini memang sangat hebat. Di samping itu, Li Yuan kini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah hanya seperti itu. Burial Seller dengan mudah membuat penguasa tron menjadi abu. Apakah Burial Seller sekarang memiliki 3 tron? Maka bukankah dirinya juga akan segera menyusul? Fang Yi pun kini mengarahkan senjatanya ke leher Li Yuan dan mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Li Yuan. Li Yuan pun kini meminta belas kasihan dari Burial Seller untuk mengampuni nyawanya. Dirinya mengaku bersalah, dirinya menerima hukumannya, tapi tolong jangan bunuh dirinya. Mulai hari ini dan seterusnya, dirinya akan mengabdi kepada negara Xia dengan sepenuh hati. Dan dirinya akan melaksanakan tugas apapun yang datang kepada dirinya. Jadi jangan ambil tron miliknya. Namun kembali Li Yuan mengoreksi kata-katanya bahwa bukan itu maksudnya. Mohon ampuni saja hidupnya. Fang Ye pun mengatakan bahwa itu tergantung pada kinerja Li Yuan. Sekarang ikut dirinya ke asosiasi spiritual kotamu. Dengan jujur akui kesalahan masa lalu Li Yuan dan kemudian terimalah hukuman yang pantas Li Yuan terima. Kemudian kini berpindah ke asosiasi spirit Kikushima, ruang sel observasi. Fang Yi mengatakan bahwa tron elemen hujan kini ada di tangan asosiasi spirit Kikushima. Li Yuan merebut tron, diam-diam mendirikan kerajaannya sendiri di dalam desa, melakukan banyak kejahatan dan menyebabkan kekacauan di negara Xia. Ketika asosiasi menghukum dia, jangan biarkan Li Yuan mati. Li Yuan masih berguna setelahnya, jadi dia digunakan sebagai buruh sesuka hati asosiasi. Petinggi Kikushima mengatakan bahwa itu sangat wajar serta mengucapkan terima kasih atas kerja keras Burial Seller. Dalam pikiran petinggi, Burial Seller sangat keren. Dia tidak menyiksa dan membunuh jajingan ini, tidak melucuti tronnya. Sebaliknya, Burial Seller menyelamatkannya dan menyerahkannya ke asosiasi spirit Kikushima. Lalu Fang Yi mengatakan bahwa negara A selalu mengagumi keberanian dan menyebut diri mereka sebagai hegemon nomor 1. Menganjurkan bahwa kekuatan dan kekerasan menyelesaikan semua masalah. Latar belakang kedua pemegang tron juga telah diselidiki. Peringkat mereka tidaklah rendah. Mereka datang dengan persiapan dan jelas bahwa negara A mendukung mereka berdua. Petinggi ini pun mengerti mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan penguasa tron atribut hujan. Dan juga bekerja sama dengan markas besar untuk memperkuat manajemen. Namun dirinya punya satu permintaan. Dirinya khawatir Li Yuan mungkin masih memiliki motif tersembunyi dan ingin berpura-pura. Atau mungkin dia bekerja dengan seseorang dari dalam. Kotamu lemah dan mereka bahkan tidak memiliki calon kapten yang cocok.
Mereka harap Burial Seller dapat tinggal di kotamu lebih lama lagi. Fangi menyebut itu tidak masalah dan tidak perlu cemas. Dirinya punya permintaan kecil, tolong berikan dirinya tempat yang luas di mana dirinya tidak akan diganggu. Dirinya bisa berkultivasi sendirian. Petinggi pun menyebut itu tidak masalah, dirinya akan segera mengaturnya. Fangi mengerti dan dirinya akan pergi sekarang. Dalam pikiran Fangi, negara A akan segera tahu bahwa dirinya telah melucuti tron dari dua penguasa tron negara A, serta tron atribut angin yang telah negara A rebut. Sekarang karena dirinya memiliki tron terbanyak, negara A pasti akan menargetkan dirinya. Tidak hanya itu, tetapi sangat mungkin negara A akan bersatu dengan negara lain. Sekarang dirinya perlu mengintegrasikan semua tron ini sesegera mungkin. Lalu keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus, penguasa tron atribut hujan terbangun. Menyelesaikan perawatan pertama, dia tidak memberikan perlawanan dan pulih dengan baik. Pada tanggal 8 Agustus, Li Yuan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Bekerja sama dengan staf selama inspeksi dan kegiatan, bahkan mengambil dan memakan roti kukus yang jatuh ke tanah. Tidak menyia-nyiakan sebutir pun makanan. Tanggal 9 Agustus, orang yang mengambil inisiatif untuk membantu staf medis dan menahan individu manik tersebut tidak berusaha untuk melepaskan borgol setelah kembali mampu melakukannya. Pada tanggal 15 Agustus, Li Yuan terus menjadi pasien teladan. Lalu kini seorang petugas bertanya kepada petinggi, borgolnya terlalu kejam untuk Li Yuan. Dokter menyarankan bisakah borgol itu dilepas. Petinggi mengatakan bahwa penguasa tron atribut hujan sebenarnya begitu jujur. Tapi Burial Seller mengatakan bahwa dia menggelapkan tron. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Apakah dia disita secara paksa oleh tron atribut hujan? Sedangkan Li Yuan sendiri kini tersenyum lebar. Dalam pikiran Li Yuan, sejujurnya mereka mengira dirinya orang yang jujur. Semuanya meninggal secara tragis. Tapi selama mimpi buruk yang menghantui dirinya setiap hari masih ada, dirinya ditakdirkan untuk menjadi orang jujur selama sisa hidupnya. Kemudian berpindah di balik pila Sanitarium Musi. Fang Yi kini sedang berkultivasi serta mencoba mengintegrasikan ketiga tron yang baru saja didapat. Dalam pikiran Fang Yi, baik itu tron atribut kabut maupun tron atribut kekuatan, memiliki peringkat tinggi di urutan ketiga dan kekuatan mereka tidak terlalu besar. Namun keduanya bekerja sama dan mampu membunuh penguasa tron atribut angin yang berada di peringkat kedua dan dapat menyeludupkan diri ke berbagai negara, datang dan pergi dengan bebas. Ini lebih lanjut membuktikan dugaan dirinya bahwa urutan tron tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatan penguasa tron. Pada akhirnya, kekuatan pertarungan bergantung pada kemampuan seseorang dan tingkat kendali atas kekuatan atribut. Meskipun atribut dari berbagai tron berbeda, kekuatan yang terkandung di dalamnya kira-kira sama. Sejak dirinya memasuki ranah Rising Sun setengah langkah, dirinya selalu merasa bahwa setengah langkah ini sebenarnya adalah jurang yang sangat besar. Dibutuhkan energi spiritual dalam jumlah tidak terukur untuk mengisi jurang maut ini. Untuk meningkatkan lagi akan membutuhkan jumlah energi spiritual yang setara dengan Milky Way. Dengan teknik Divine Sun Devouring Heaven teknik saja, mustahil mencapai prestasi legendaris melakukan terobosan secara berturut-turut seperti sebelumnya. Energi spiritual pulih dengan cepat dan melambung, tetapi begitu mereka mencapai ranah Rising Sun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Sama sekali tidak mencukupi. Namun dirinya merasa bahwa waktu untuk terobosan sudah dekat. Fang Yi pun penasaran akankah itu terjadi sekarang hingga fluktuasi energi kembali meningkat. Namun Fang Yi merasa ini belum cukup, dirinya belum merasakan batasan itu akan dilanggar. Lalu kini notifikasi sistem mengatakan bahwa sebuah terobosan ke ranah Rising Sun telah terdeteksi. Tron Sun Gate merasakan atribut matahari yang intens secara otomatis memicu teknik rahasia Astron Heaven Divine Crown. Kekuatan spiritual meningkat secara drastis. Namun notifikasi berikutnya memberikan tanda peringatan jika fluktuasi yang tidak stabil dalam atribut matahari telah terdeteksi. Menurut perhitungan,
Tron Sun Gate akan hancur. Dan pengurangan yang dilakukan sistem ini tidak benar. Sistem kembali menghitung ulang. Hingga kini sistem mendeteksi bahwa Fang Yi telah memperoleh 100% energi matahari. The Star Sun masih ada. Dan keruntuhan dan kehancuran dunia bintang biru adalah 0%. Kondisi untuk melakukan terobosan kini sedang berlangsung dan Fang Yi kini telah berhasil melakukan terobosan ke ranah Rising Sun bintang 1. Di sisi lain, fluktuasi energi pun terbaca oleh sistem milik asosiasi spirit. Lalu orang-orang yang melihat cahaya ini pun bertanya apakah dunia berubah. Namun jika diperhatikan itu adalah arah di mana Burial Stellar sedang berkultivasi. King Ying mengatakan bahwa dirinya melihatnya itu bukan gerhana matahari. Matahari baru akan menggantikan matahari lama. Elder Wu pun bertanya apakah itu adalah ranah Rising Sun. Sementara itu di negara A, penguasa negara A yang melihat fluktuasi energi ini pun mengatakan bahwa negara Xia terlalu arogan akhir-akhir ini. Beraninya mereka membunuh raja dari negara A satu persatu. Negara Xia benar-benar sombong. Itu adalah kekuatan dari 3 tron. Jika negara A tidak segan menghukum negara Xia, dirinya khawatir dalam beberapa hari negara A akan bangun dan negara Xia akan menginjak-injak kepala negara A. Penguasa negara A pun meminta mereka untuk cepat. Dirinya perlu mengadakan konferensi pers global. Dirinya ingin mengeluarkan pernyataan bersama dengan negara lain. Negara Xia harus segera mengembalikan ketiga tron ke negara A. Jika tidak, negara A akan melenyapkan negara Xia. Ancaman terbesar bagi keseimbangan dunia. Lalu dalam komentar, seseorang mengatakan bahwa mereka adalah kenalan lama. Jadi jika Burial Stellar tidak keberatan untuk lebih dekat lagi, maka tolong panggang penguasa negara A dengan enak. Sungguh tidak tahu malu dia mencoba mencuri ayam tapi kehilangan umpannya dan sekarang dia mencoba mengalihkan kesalahan. Lalu kini seseorang meminta mereka untuk melihat tanggapan resmi dari Burial Stellar melalui sebuah video. Dan Fang Yi pun mengatakan bahwa negara A sudah bergabung dengan negara lain tapi itu masih belum cukup. Penguasa negara A yang melihat ini sangat marah dan menyebut Burial Stellar tidak tahu malu, serta meminta anggotanya untuk mencari orang itu. Anggotanya pun bertanya siapa orang yang dimaksud. Penguasa negara A menyebut nama Miele. Kemudian kini di daerah pesisir negara A pantai barat, seseorang kini telah dipukul hingga terdorong sangat keras. Orang ini pun memohon agar tidak membunuh dirinya. Dirinya salah, seharusnya tidak menyentuhnya. Mereka berdua adalah penguasa tron negara A. Dirinya bisa bekerja sama dengannya untuk membantunya menjarah tron orang lain. Meski orang itu adalah penguasa tron Sun God. Pemuda ini pun seketika bertanya apa itu tron Sun God. Dirinya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan diketahui pemuda ini adalah Miele, penguasa tron atribut cahaya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.